Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Mawati Ningsi dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gas kromatografi mass spektrometri atau GCMS. Mari simak videonya, guys. Apa sih GCMS itu? GCMS merupakan gas kromatografi massa spektrometri, yaitu teknik analisis laboratorium yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis senyawa kimia dalam sampel yang kompleks. Dan GCMS merupakan gabungan dua metode, yaitu kromatografi gas atau GC, yaitu memisahkan campuran senyawa yang kompleks menjadi komponen-komponennya menggunakan kolom kromatografi gas. Setiap komponen akan bergerak melalui kolom dengan kecepatan yang berbeda berdasarkan sifat-sifat fisik dan kimianya. Sedangkan spektrometri massa atau MS digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur massa molekul dari masing-masing senyawa tersebut. Pada GCMS terdapat dua fase, yaitu fase diam adalah tempat untuk proses pemisahan yang berlangsung, bisa berupa padatan atau silika gel yang sangat mudah berinteraksi dengan senyawa organik, juga rantai karbon. Cairan contoh etilen nikon. 2. Fase gerak adalah gas pembawa yang digunakan untuk memindahkan sampel melalui kolom kromatografi gas. Gas pembawa ini memisahkan senyawa-senyawa dalam sampel berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap fase diam. Contohnya adalah helium, hidrogen, dan argon. Waktu referensi dalam GCMS adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul senyawa untuk melintasi kolom kromatografi gas. Waktu referensi dibagi menjadi dua. Satu, waktu referensi tinggi adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul senyawa untuk melintasi kolom kromatografi gas lebih lama daripada senyawa lain dalam campuran. 2. Waktu referensi rendah adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul senyawa untuk melintasi kolom kromatografi gas lebih singkat. Kalibrasi. Langkah dasar kalibrasi kromatografi gas yaitu: 1. Nyalakan instrumen kromatografi dan buka tabung gas pembawa atau jalankan mixer gas. 2. Sesuaikan tekanan dan periksa laju aliran gas pembawa. Bandingkan tekanan yang dikehendaki dengan aliran yang diamati pada lajur berbeda. 3. Validasi laju aliran gas terhadap kriteria penerima yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Mulailah menjalankan pengenceran senyawa yang diinginkan dan plot waktu respon versus konsentrasi. 5. Buatlah kurva kalibrasi untuk setiap analit yang diinginkan menggunakan standar kalibrasi yang tepat. Pembacaan data hasil analisis GCMS. Pembacaan data hasil analisis GCMS melibatkan interpretasi sinyal detektor massa yang dihasilkan oleh alat GCMS. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam membaca dan menginterpretasi data hasil analisis GCMS. 1. Melakukan identifikasi puncak. 2. Melakukan interpretasi spektrum. 3. Melakukan kuantifikasi konsentrasi. 4. Melakukan verifikasi dan validasi. Kelebihan GCMS yaitu: 1. Spesifitas dan sensitivitas pengukuran yang dihasilkan sangat tinggi dibandingkan teknik kimia analisis lainnya. 2. Bila dibandingkan kromatografi gas lainnya, GCMS memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menganalisis sampel yang lebih banyak dalam sekali waktu. 3. GCMS dapat mengukur jenis dan kandungan senyawa dalam sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kekurangan GCMS yaitu: 1. Harganya relatif mahal. 2. Kalibrasi tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. 3. Tidak semua analisis pandai untuk mengerjakan kromatogram. Cara penggunaan GCMS. 1. Gas pembawa akan dialirkan menuju kolom melalui flow controller. 2. Lalu sampel diinjeksikan. Setelah sampel masuk ke dalam oven dan diubah ke fase uap dan dialirkan menuju kolom dengan bantuan gas pembawa. 3. Dalam kolom terjadi pemisahan senyawa. Senyawa yang berinteraksi ini berinteraksi kuat dengan kolom atau fase diam akan keluar lebih lama dan sebaliknya. 4. Lalu senyawa ditembaki dengan berkas elektron berenergi tinggi, sehingga senyawa berionisasi melepas elektron menjadi ion positif. 5. Lalu ion-ion diarahkan ke medan magnet melalui celah sempit. 6. Ion positif dibelokkan oleh medan elektromagnetik. Belokan ini menyebabkan adanya pemisahan fragmen ion sesuai dengan rasio massa permuatannya. 7. Setelah terpisah berdasarkan rasio massa permuatannya, sampel akan dideteksi oleh detektor.
8. Data yang didetektor akan dikirim ke komputer. 9. Hasil yang diterima berupa kromatograf, fungsi dan bagian-bagian alat. 1. Gas pembawa, carrier gas, yang berfungsi untuk membawa uap sampel menuju kolom supaya dapat dipisahkan. Gas pembawa biasanya berupa gas inert seperti helium, nitrogen, argon, atau hidrogen. 2. Injektor, injection port, yang berfungsi sebagai tempat memasukkan sampel ke dalam alat GCMS. Sampel harus dalam bentuk uap, sehingga injektor dilengkapi dengan pemanas yang dapat menguapkan sampel cair atau padat. 3. Kolom, column, yang berfungsi sebagai tempat pemisahan senyawa-senyawa dalam sampel berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap fase diam dan fase gerak. Kolom berisi fase diam yang dapat berupa silika gel, karbon aktif, atau polimer, yang disalut atau dikemas pada suatu penyangga padat. Kolom dapat berbentuk kemas, kapiler, atau preparatif, tergantung pada jenis dan ukuran sampel yang dianalisis. 4. Ruang pemanas, oven, yang berfungsi sebagai pengatur suhu dalam alat GCMS. Ruang pemanas harus dapat memberikan distribusi panas yang merata di seluruh bagian alat, sehingga suhu operasi dapat mencapai kondisi isotermal atau programatik. Ruang pemanas memanaskan secara berturut-turut injektor, kolom, dan detektor dengan cepat supaya kontrol termal yang dihasilkan baik. 5. Detektor, yang berfungsi sebagai alat pengukur sinyal dari senyawa-senyawa yang keluar dari kolom. Detektor terdiri dari dua bagian, yaitu ionisasi MS dan analisator MS. Ionisasi MS berfungsi untuk mengionisasi senyawa-senyawa dengan sumber ion seperti elektron, api, atau laser, sehingga menghasilkan ion molekul dan ion fragmen. 6. Flow controller, berfungsi mengontrol tekanan dan laju fase gerak yang masuk ke kolom dan mengatur suhu oven. Cukup sekian penjelasan tentang kromatografi mass spektrometri dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya guys.